Jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Oke, dan selain kita ini ditonton sama pemirsa yang ada di rumah, kita juga disaksikan secara langsung oleh para netizen yang tergabung di Zoom. Dan kali ini, dia adalah seorang wanita ya yang sudah mengirimkan pesannya lewat DM Instagram kita dan ingin mencari jodoh, dan tentunya dia memiliki kisah percintaan yang tragis seperti hidupnya juga yang tragis ya. Oke, kalau begitu langsung saja, inilah dia Sisil. Sisil, wanita jomblo satu ini sudah menikah 2 kali dan mengaku masih perawan. Sisil mendambakan sosok pria yang bertanggung jawab. Mampukah Sisil mendapatkan jodohnya malam ini di garis tangan? Oke, saya penasaran seperti apa tragis hidupnya di sana aja, Sisil. Iya, karena kita PBSS ya. Oke, kenapa Sisil? Kisah cinta kamu setragis apa? Ya, tragisnya banyak hal-hal yang sebenarnya sih aku juga nggak pengen ya Mas Uya, cuman namanya jalan hidup seseorang itu udah ada jalannya masing-masing. Ya, kenapa? Intinya apa? Ya, aku pernah nikah 2 kali Mas Uya, tapi aku cerai? Ya, bukan cerai. 2 kali, yang pertama itu sakit, serangan jantung, dan yang kedua itu kecelakaan. Udah punya anak kamu? Belum. Aku kan rasa perawan, janda rasa perawan. Maksudnya gimana? Kamu Ya, udah aku menikah udah 2 kali nikah. tapi masih perawan, gimana ceritanya sih? Iya, aku nikah tapi belum Nggak diapa-apain. mungkin kalau ngeliat kamu masih perawan. Masa ada janda masih perawan? Gimana sih? Ya, begini Mas Uya. Janda udah nikah 2 kali masih perawan. Ini siapa Ya, nih? nih saya jelasin. Suaminya udah Bapaknya meninggal Sisil. muncul apa? Gimana sih? Saya bapaknya Sisil. Oh, bapaknya. Ya. Kenapa bapak marah-marah tiba-tiba masuk-masuk, Pak? Enggak, ini seolah-olah nih Mas Uya ini nanyanya gimana Loh, gitu. ya bener dong, Pak. Sekarang anak bapak menikah 2 kali tapi masih perawan, itu logikanya di mana? Saya sebagai orang tuanya Mas, saya lebih tahu anak saya. Ya, gimana Bang Bapak? Dia 3 kali. Ya. Yang kedua kali dia menikah, yang ketiga kalinya dia terakhir lamaran. Udah lamaran. Terus? Yang ketiga Kenapa nggak nikah yang udah lamaran? Pertama, suaminya Serangan jantung. kena serangan jantung. Iya, iya. Kedua, Gara-gara apa tuh serangan jantung? ya mungkin dia penyakit dari yang nggak tahu Ya, dah. ya, oke. Penyakit Kedua. dulunya ya. Yang kedua, orangnya emang dari olahraganya emang dia rajin, Mas Uya. Ya. Tapi kedua ke ini nih, dari nggak bisa, Mas Uya nggak bisa bangun, Pak. Terus yang ketiga, Mas Uya, dia mau lamaran, kecelakaan kan, Iya. belum sempat nikah, Iya. suami ya kan, calon suami. Ya, Bapak di sebelah sana dulu, Pak. Ya, tenang, Pak. Ya. Maaf aja Mas Uya, Ya, karena bukan. saya emosi, Mas Uya. Ya, nggak apa-apa. Ya, kan Dedenya nggak jelas, soalnya saya nggak tahu gimana. Tapi aneh ya, Mas. Oke, ya udah. Tapi saya nggak yakin juga sih masa masih perawan orang nikah. Ya udah, sana gini aja deh. Bapak silakan duduk dulu, Pak. Bapaknya ya. Bapak duduk, silakan di situ, Pak. Sini, Pak. Ya, oke. Di sini ada di belakang Sisil ada 5 pria, 5 kandidat yang tentunya akan menjadi calon jodoh kamu kalaupun itu berjodoh. Namun 5 pria tersebut diwakili oleh 5 benda yang mereka miliki masing-masing, dan kita akan buka bendanya satu persatu, silakan. Dan kamu pengennya, kamu di situ dulu aja. Kamu pengennya cowoknya seperti apa kriterianya? Ya, terus terang aku kepengen satu baik. Ya. Ya. Terus yang panjang umur Mas Uya. Oke, ya udah. Oke, kalau begitu kita akan lihat langsung benda-bendanya, langsung dibuka semua. 3, 2, 1. Oke, pedang. Oke, samurai. Silakan kamu ke sana. Kira-kira menurut kamu orang yang memiliki samurai itu orang yang seperti apa? Benar. Wah, kayaknya saya enggak deh Mas Uya, saya Kenapa? takut. Kenapa? Samurai. Kayaknya nih orangnya tipenya begitu, begal. Takutnya aku takut. Oh gitu Mas ya. Uya. Oke, kita buat benda kedua ya. Oke, silakan dibuka. 3, 2, 1. Nah, gas 3 kilo. Tapi kayaknya boleh juga nih Mas Uya. Kenapa? Ya siapa tahu aja nanti saya
bakalan punya usaha tabung gas Yang gitu. 12 kilo Iya, kali Bu. ya? Iya, bisa jadi. Lebih banyak untungnya ya kan? Boleh Mas Iya, Uya. benar-benar. Oke, yang ketiga kita lihat. 3, 2, 1. Wah, kamera nih. Ini Gimana? juga boleh juga. Boleh juga? Iya. Saya Tertarik ya? seneng kalau Pikiran kamu cowok yang memiliki kamera ini apa dia pekerjaan? ya dia punya luasan istilahnya foto-foto pengalaman yang ya fotografer lah gitu. Fotografer ya, oke kita lihat Ya. benda keempat. Kamu suka difoto? Suka banget. Bagian mananya yang suka difoto? Pose lah. Pose ya, semua badan berarti ya. Uh-uh. Oke, 3, 2, 1. Nah nih, bola basket nih Sil. Sama Priwitan tuh. Kira-kira tipe cowok seperti apa nih Sil? Enggak ah, Kenapa? saya nggak suka aja. Jangan-jangan atlet, kan kamu pengen yang panjang umur. Atlet biasanya kan panjang umur. Enggak, tapi saya nggak suka. Nggak usah sok cantik lu. Nggak suka kenapa? Kayak begitu. Ntar ini jangan-jangan tukang parkir lagi Kang bukan? Par, kita pengen bola basket loh, siapa tahu wasit atau apa gitu. Ha? Enggak, soalnya kan ada priwitnya Mas Uya. Oh gitu, nggak suka ya? Iya. Oke kita lihat benda kelima. Jangan buru-buru memutuskan dulu. Oke, 3, 2, 1. Nah, tuh. Kaktus. Gimana? Karakter cowok ini menurut kamu kalau punya pohon kaktus atau merah pohon kaktus kayak apa nih? Ini kaktus, aku pengen penasaran ini Mas. Pengen penasaran Iya, ya? Oke, penasaran. silakan Sisil kembali ke situ. Artinya, kamu harus memilih 3 di antara ke-5 pria ini. Oke, Sisil di tengah sana. Nah, oke. Kalau begitu, benda atau pria nomor berapa saja? 2, 2, oke, tabung gas 3 kilo. 3, 3 kamera, 5. 5 pohon kaktus. Yakin yang samurai sama Priwitan dan bola basket nggak mau dipilih? Nggak Nggak. takut nyesal? Enggak. Kita akan lihat. Inilah dia. Ketiga pria yang Sisil pilih berdasarkan bendanya. Kalau begitu inilah silakan. 3, 2, 1. Nah. Oh. Wah, ada ada tanaman jalan ya. Iya, waduh ini unik nih, nyentrik nih. Nah, tuh Sil, nyesel nggak atau cukup puas dengan muka-muka tampang-tampang cowok-cowok yang ada di sini? Ya, sebenarnya sih aku pengen lebih lanjut lagi, maksudnya pengen lebih tahu lagi. Ya, tapi nggak kecewa ya ngeliat cowok-cowok ini ya? Enggak. Oke, yang tabung gas, nama kamu siapa Mas? Saya Denny. Denny, oke. Denny ya. Profesinya apa nih kalau udah tahu? Profesinya Oh, sebagai tahan dulu, kita lihat. Profesinya apa? tukang nasi goreng. Tukang Nasi goreng. nasi goreng. Ah, nggak mungkin. Kamu bohongin aku kan, kamu ngeprank aku kan. Saya di sini punya profesi sebagai tukang nasi goreng, Mas Uya. Oke. Saya sudah lama 10 tahun. Denny, seorang pria jomblo yang mengaku selalu ditinggalkan wanita karena kesibukan bekerja. Denny mendambakan wanita yang mampu menerima dia apa adanya. Akankah Denny berjodoh malam ini? Nama saya Genta. Siapa? Genta. Genta. Oke. Hubungannya apa sama kamera nih? Karena pekerjaan saya fotografer. Genta, seorang pria jomblo tampan yang menginginkan wanita cantik dan seksi. Menurut pengakuannya, Genta selalu diselingkuhi oleh mantan pacarnya. Akankah Genta menemukan jodohnya malam ini? Kalau yang ini nih, pohon kaktus nih, lo pakai baju-baju tanaman gini maksudnya apa nih? Iya dong Mas Uya. Soalnya saya ini kan orangnya jadi cinta sama alam gitu. Cinta sama alam, Iya. Mbak Dukun? Ya enggak juga sih Mas. Alam Badukun Cuman bukan saya ya? tuh emang Iya, iya. sayang aja sama tanaman. Oh jadi pencinta tanaman Cinta ya? alam Oke. pokoknya. Juan, seorang pria jomblo yang mengaku sangat menghargai tanaman di sekitarnya. Juan juga mendambakan sosok wanita yang cantik dan setia. Mampukah Juan menemukan cintanya malam ini? Gimana sih? Cukup puas? Lalu saya mau tanya sama bapak saya, Oke, boleh? gimana Pak? Tuh Pak, Bapak Pak, kelihatan kayak gimana, cewek Pak? nih Pak. Ah, Iya. buat yang siapa tadi namanya yang Denny. ujung? Denny. Umurnya berapa? Usia saya 29 tahun. 29. 29 tahun. Terus? Kayaknya kurang ini gitu ya. Kurang. Yang kedua, Saya namanya Genta, Pak. Genta, oke. Umur berapa? 29 tahun. Mas. 29. Nah, Iya. gimana nih Pak 29 Pak? Sama sama yang sebelumnya menurut tadi? saya yang 29 nomor 3 sama Nomor 2? nomor 2 nggak masuk kriteria Pak. Oh
Nggak masuk kriteria? Nggak masuk. Oh, nggak tahu ketuaan apa kemudahan ya. Oke, yang nomor 5 umur berapa? Nama siapa tadi? Juan, Juan. Umur berapa? 30. 30. Beda setahun. Ini? Ini cocok kayaknya. Lah, beda setahun doang, Pak. Enggak, kalau dari umur 30 itu, kalau menurut saya, satu pikiran udah agak dewasa, Iya. mungkin udah agak mapan lah sedikit. Gitu. Ya. Dasar mat. 29 juga ada yang mapan, Pak. Cuma saya nyari yang usia 30, ya. Oke, ya udah, oke. Ya udah. Kalau begitu silakan Bapak mundur lagi. Oke, ada 2 yang kurang serak sama bapaknya padahal beda setahun doang. Oh bentar, kayaknya kalau menurut aku tampilan Juan tuh aneh deh. Ya udah. Mundur dulu. Oke. Tenang ya. Bapak tapi sementara ini tertarik sama yang umur 30 tahun. Saya nggak tahu padahal cuma beda setahun antara 29 dengan 30. Oke, kita undang saja inilah dia Arbi dan Rudy. Oke. Malam ya. Malam Rudy dan Arbi. Ini ada 3 pria yang terpilih sama Sisil. 29 umurnya 29 dan 30. Namun bapaknya tadi nggak suka sama yang 29. Padahal cuma beda setahun ya kan. Oke. Tapi nggak apa. Sisil, mau yang mana dulu yang kamu penasaran pengen dikulik? Nomor 5. Nomor 5 penasaran? Iya. Oke. Namun biar kamu makin penasaran, ya kita akan undang dulu 2 orang yang tidak kamu pilih. Nyesel nggak nih kira-kira nih ya? Enggak. Yang pemegang samurai dan memiliki peluit dan bola basket. Yakin? Kita undang inilah dia. Kedua pria yang tidak Sisil pilih. Silakan. Nah, nih. Tuh. Nah, tuh Sil. Kelihatan Sisil nyesel nih. Oke, yang nomor 1. Samurai hubungannya apa sama kamu, Mas? Namanya siapa, Mas? Nama saya Rian. Rian. Nah, samurai apa hubungannya sama kamu? Tenang Mas Uya, saya ini bukan begal. Ya. Saya ini kolektor barang-barang antik. Oke, wah orang kaya nih kalau kolektor barang-barang antik. Betul Mas Uya, ini saya ambil dari Jepang langsung Mas Uya. Jepang langsung. Siap. Oke. Nah, oke jadi kolektor tuh, Sil. Kolektor tuh biasa orang kaya, Sil. Oke, nah yang nomor 4 nih kira-kira bola basket itu apa hubungannya sama kamu? Oke, perkenalkan dulu nama saya Ari. Ari. Oke, jangan anggap remeh peluit ini ya. Nah, iya, Tadi, apa? Kata Sisil kamu tukang parkir katanya. iya, aduh, harga diri saya jadi sedikit terguncang. Terguncang. Emang kamu sebetulnya tukang apa? Karena saya sendiri sebenarnya adalah seorang pelatih basket ya. Pelatih basket tuh. Oke. Wah, olahragawan, Sil. Tapi kayaknya enggak deh, aku nggak yakin. Jangan-jangan tukang parkir lagi Mas Uya. Oh, ya udah. Begini Mas Uya. Ya kenapa? Kalau boleh tanya usianya dulu, Mas Uya. Usianya oke. Yang nomor 1 pegang samurai tadi usia berapa? Saya umur 27 Mas Uya. 27, Pak. Suka kan? Mungkin belum, 27. Belum. Oke. Nah, Yang pelatih basket. Oke, saya usia 28. nggak masuk, Mas Uya. Karena saya cari yang 30. 30 ya? Ya. Ini nyari anak bapak bukan bapak. Ya, tapi kan ini masa depan anak saya, Pak. Ya. Pak, tar termasuk dulu. saya juga, Pak. Jangan Iya. dilihat dari segi umurnya. Pokoknya, Kalau kayak begitu aku kapan nikahnya? pokoknya Papa nggak mau. Oke, yang nomor 1 dan nomor 4 nggak dipilih. Kalau begitu silakan keluar. Maaf ya. Ya walaupun kelihatan ada penyesalan dari Sisil, cuman nggak apa-apa ini harus kita mainkan dengan 3 orang ini. Oke, yang nomor berapa tadi Sisil mau? Penasaran? Nomor 5. Nomor 5 ya. Oke. Saya dong, Mas. Pas banget pilihan bapaknya nih. Oke, Rudy, coba mungkin kita terawang. Oke, kamu bisa ke tengah sini? Oke. Siap. Bisa di take out yang lain barang-barangnya? Ini apa dewa hutan ceritanya? Enggak dong Mas, ini ceritanya saya nih pecinta alam. Boleh tangan ya? Siapa namanya? Nama saya Juan. Juan. Susah dapat jodoh nih orangnya. Ini disebabkan karena halusinasi dia yang berasal dari rasa bersalah dia sendiri. Oke. Rasa bersalah yang berlebihan kemudian timbullah halusinasi. Dia punya rasa bersalah yang Rudy lihat. Iya, akhirnya timbullah pikiran dia yang aneh-aneh gitu. Yang aneh-aneh, makanya dia pakai baju aneh-aneh begini. Jadi begini Mas Surya, Oke, gimana? sebelumnya Gimana, saya Juan? jelasin nih. Iya. Ceritanya saya dulu tuh sering kasih bunga ke Iya. cewek-cewek yang saya sukai. Oke. Nah ketika itu si cewek itu setiap kasih saya bunga, bunganya selalu dibuang Mas Uya. Oke, ya udah gini aja. Oke, kita nggak tahu deh apa yang dimaksud Rudy. Mungkin akan kita buktikan. Mungkin direlaksasi kali, Bi. Oke kita relaksasi. Minta kursi chair. Pantas dapat jodoh. Kurang tajir Mas Uya, kurang tajir. Mana mau ceweknya
Oke, Juan, boleh duduk. Duh, ini saya mau diapain nih? Duduk doang. Aja. Oke, Juan, saya tanya dulu nih, kamu bersedia untuk direlaksasi nggak? Iya, Bersedia. siap. Jadi apapun yang kamu katakan itu bukan berupa aib atau privacy? Ya, Oke, siap. Oke, sekarang kamu fokus ke jam di depan mata kamu. Oke, secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan membuat mata kamu dan seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan ketika saya hitung 1 sampai 3, apapun yang terjadi, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses kembali pengalaman ataupun kejadian di masa lalu kamu dan ceritakan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Pertanyaannya? Waduh. Oke, pertahan posisi badannya, buka matanya, relax. Oke. Oke, ngantuk ya. Wow. Oke, Juan. Oke, Iya, Mas. tadi Rudy sempat bilang katanya ada pengalaman masa lalu kamu yang membuat kamu berhalusinasi yang berlebihan. Kita nggak tahu nih, kamu pakai baju daun ini karena emang halu atau emang kamu pecinta alam. Tapi boleh nggak ceritain masa lalu percintaan kamu seperti apa sebetulnya? oke. Jadi gini ya Mas Uya. Jadi saya dulu sering kirim tanaman bunga sama cewek-cewek yang saya sukai. Tapi, nah di situ si cewek itu ngebuang tanaman. Di situ ya semuanya nolak gitu. Oh, semua cewek yang lokasi bunga nolak? Iya. Kenapa bunganya bunga Selalu bangke? Bunga apa ngebuang yang gitu lokasi? tanaman bunga itu. Terus? Nah di situ saya merasa sedih gitu Mas Ya, Uya. terus? Ya gimana ya, saya juga sekarang merasa hati saya menyatu dengan tanaman Oh, gitu. hati kamu merasa menyatu dengan tanaman, terus? Jadi seolah-olah saya nggak bisa ngelihat tanaman yang mati gitu. Karena yang mengerti saya ya cuma tanaman ini. Oke. Gitu maksudnya. Tanamannya suka lo apain aja tuh? Ya tanaman itu ya kadang saya suka tidur bareng lah. Hah? Sampai mereka pernah bisikin saya kalau saya ini akan dapat jodoh gitu. Oh, lo ajak ngobrol tanaman, lo curhat tuh? Iya. Oke, tanamannya bisikin ke kamu, bilangnya gimana coba? Gimana ya? Ya saya ini seolah-olah akan dapat jodoh secepatnya gitu. Oke, terus, habis itu? Tapi ya 2 hari ini saya mimpi buruk. Iya. Saya dihantui sama tanaman-tanaman karena mereka mau membunuh saya Oh, maksudnya. lo dihantui sama tanaman, gimana tuh? Iya. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti di situ. Nah. Kenapa tanaman itu mau ngebunuh saya? Kamu taunya tanaman mau bunuh tuh di mana? Jangan sama cowok. Lu hati-hati lu Oke. ngomong. Oke, duduk. Oke. Tapi jangan kayak gitu dong. Oke, lo maksudnya. taunya tanaman Gila itu mau lu. bunuh di mana? Pernah mimpi. Pernah mimpi, Iya. terus? Tanaman itu akan membunuh saya. Salah saya di mana gitu maksudnya. Oke. Padahal lu diem dong. Orang begini jangan dipercaya. Lihat Oke, aja oke. dandanannya Ya kayak udah, orang stres. udah. Orang gila. Ini kayak halusinasi ya. Orang Oke. stres Jadi Albi. nggak halusinasi maksudnya. Iya, udah oke. Bi, balikin Bi. Dia emang bener kata Rudy nih, halusinasi berlebihan nih. Iya.